Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawaludin, mahasiswa PUTM semester 3. Ingin menyampaikan materi yang saya dapatkan yang berjudul doman atau pencatat hutang. Perspektif Islam tentang utang piutang telah diulas oleh banyak peneliti. Dalam banyak literatur, rujukannya mengacu secara langsung dalam Al-Quran. Hadis juga dikemukakan dalam berbagai literatur fuqaha. Islam mengatur hukum hutang disebabkan bahwa manusia pada keadaan tertentu kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga jalan meminjam barang atau hutang kepada orang lain menjadi jalan penyelesaiannya. Atas dasar ini, Islam membolehkan seorang meminjam sejumlah harta, baik uang maupun harta lainnya, untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun pendapat ulama tentang pencatat hutang dan konsekuensinya terhadap para pihak, salah satu tema menarik yang menjadi bagian teori hukum dalam utang piutang adalah soal pencatat hutang. Pencatat seperti termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata catat, yaitu menulis sesuatu untuk peringatan, sedangkan pencatat yaitu proses, cara, perbuatan mencatat atau pendaftaran. Jadi pencatatan hutang ini di sini diartikan sebagai proses atau perbuatan mencatatkan utang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad utang. Perbedaan pendapat tersebut berpijak terhadap ketentuan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang telah diikuti oleh terdahulu mengomentari ayat tersebut. Berkembang beragam pandangan. Wahab Al-Zuhaili telah merinci masalah ini ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, ada sekelompok ulama yang memandang bahwa menulis dan mencatat utang piutang wajib. Sementara kebanyakan ulama jumhur justru memandang hukum mencatat hanya pada nilai hukum atau al-nahb atau sunnah. Menurut Al-Qurtubi, bermakna perintah atau untuk mencatat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Di samping mencatat, ayat tersebut juga memerintahkan untuk mempersaksikan, sebab mencatat tanpa disaksikan tidak dapat dijadikan sebagai hujah atau pegangan. Al-Qurtubi juga menjelaskan pendapat sebagai ulama memandang perintah tersebut bermakna wajib, sementara pendapat jumhur ulama memandang sunnah. Masing-masing dua pendapat tersebut dapat disatukan dalam uraian yang saya sampaikan. Yang pertama, ulama yang tidak mewajibkan pencatat hutang. Di atas sudah cukup jelas menggambarkan adanya ulama berpendapat tentang wajibnya pencatat hutang. Lebih lanjutnya, kelompok ulama yang tidak mewajibkan hutang cukup banyak. Bahkan pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama, yaitu kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mengutip pendapat Imam Al-Razi, Ahmad Thalabi Kharli mengulas bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan ketidakharusan menulis utang piutang. Zamakhsyari memahami makna perintah mencatat sebagai sebuah perbuatan yang baik. Hasan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan maksud perintah menulis pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 bukan dalam bentuk perintah wajib, namun hanya keharusan yang tidak sampai pada nilai hukum wajib. Kemudian ulama yang mewajibkan pencatat hutang. Ada pula ulama yang mewajibkan pencatat hutang menurut mazhab Zahiri. Pencatat hutang dalam konteks hukum Islam diwajibkan. Ulama kalangan Zahiri yang cukup populer misalnya Ibnu Hazm dalam kitab berjudul
Al-Muhalla bil Al-Asar. Ibnu Hazm Al-Andalusi menyebutkan yang intinya akta tertulis dalam hutang piutang wajib ada. Kemudian sebetulnya pendapat yang wajib mencatat hutang tidak hanya dipilih oleh Ibnu Hazm, namun terdapat beberapa ulama lain yang mewajibkannya. Imam Tabari dalam tafsirnya menukil beberapa ulama yang memandang wajib, misalnya Al-Dahaq. Ia menyebutkan kewajiban mencatat hutang, baik dalam jumlah yang kecil maupun besar. Pendapat Mutawalli Al-Syarawi dan Al-Syaqqar ini menunjukkan hukum mencatat hutang masih diperselisihkan. Di samping ulama di atas, terdapat pula ulama yang berpandangan pencatat hutang itu wajib, seperti Atha Al-Sya'bi dan Ibnu Jarir At-Tabari, termasuk Muhammad Abduh. Adapun kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Muhammad Mutawalli Al-Syarawi, kedudukan hukum pencatat hutang adalah wajib. Hal ini didasari oleh perintah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan menulis hutang, serta beberapa manfaat dan kegunaan catatan hutang. Kemudian yang kedua, dalil yang digunakan Muhammad Mutawalli Al-Syarawi mengacu pada ketentuan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan Quran Surat Yusuf ayat 55, ketentuan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 digunakan dalam soal perintah wajib mencatat hutang. Sementara ketentuan Quran Yusuf ayat 55 menurut Muhammad Mutawalli Al-Syarawi berkaitan dengan syarat pencatat hutang. Mungkin ini yang saya sampaikan, kurangnya lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.